Semangat pagi Sobat 3i Networks di seluruh Indonesia, agent-agent 3i Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel. Dan saat ini kita akan belajar banyak karena malam ini seperti biasanya setiap hari Senin adalah leadership training ya. Secara online kita akan belajar bagaimana mengembangkan bisnis ini, dan kali ini kita akan ditemani dan belajar dari seorang mantan satpam yang saat ini dijuluki sebagai mantan satpam terkaya di Indonesia. Ya, selamat datang untuk semua agen-agen 3i Networks Indonesia yang dari Kuta Bali, dari Bandung, dari Cirebon, dari Surabaya, dari Jogja, dan dari mana saja, bahkan dari luar negeri, dari Taiwan, dan juga Hong Kong, ada juga yang sudah absen, Jakarta dan sekitarnya. Nah, silakan teman-teman boleh mengajak mitra-mitranya untuk bergabung ya, masuk di room meeting dan bisa meramaikan meeting kali ini dengan aura yang positif tentunya. Nah, selamat datang semuanya, dan kali ini sudah ada di stage kita ya. Saat ini bintang tamunya untuk Pak Sarno dan timnya sudah siap. Silakan teman-teman juga bisa menyapa satu sama lain. Masih ada kesempatan ya untuk mengundang mitra-mitranya untuk belajar. Dan kali ini teman-teman kita akan belajar 6 langkah membangun networking yang kuat dan kokoh di zaman pandemi ini. Tentunya kita bisa membangun tetap berjaya dengan bisnis yang sangat dahsyat ini, yaitu 3i Networks yang akan membantu kita melejit semakin tinggi dengan kestabilan omset yang tentunya akan sangat membantu kita. Yuk teman-teman, penuhi dulu room meeting di Zoom ya, dan setelah penuh, kalau sudah mencapai 1000 peserta partisipan, baru akan dibuka, kemungkinan akan dibuka YouTube ya. Jadi buat teman-teman silakan jangan menunggu untuk YouTube-nya dibuka, tapi silakan, masih ada banyak seat ya. Mungkin saya akan intip dulu kira-kira ada berapa orang yang sudah ada. Wah, saat ini baru ada 332 partisipan yang sudah menduduki kursi-kursi yang ada. Artinya masih ada 600-an ya. Jadi masih ada kesempatan untuk masuk ke Zoom ya, dan kita akan belajar bersama. Dan kali ini teman-teman semua kita akan belajar ya, seperti yang tadi saya katakan, untuk Pak Sarno sendiri dengan posisi Crown Agency dengan income 200 hingga 300 juta per bulannya. Kali ini beliau datangnya nggak sendirian tapi bersama tim ya. Dan mungkin kita langsung saja masuk ke bagian slide edifikasi. Silakan Pak Sandy. Nah, ini dia slide-nya, dan kita lihat yang pertama di sini ada Pak Sarno dengan posisi yang bergengsi di klimaks di karir 3i Networks ini, yaitu Crown Agency yang saat ini sudah bergabung ya dari tahun 2014 awal banget, dan mencapai posisi Crown Agency di Agustus 2017. Latar belakangnya adalah mantan security selama 20 tahun. Ya, bukan waktu yang sedikit ya, dan kita sudah lihat di slide ini ya, sebagai mantan security atau biasa orang bilang satpam, tapi saat ini beliau dijuluki sebagai satpam, mantan satpam terkaya ya, dengan income-nya 200 hingga 300 juta teman-teman. Jadi ini income ini, ingat, ini bukan sekali dua kali diterima, tapi setiap bulan ya, setiap bulan. Dan saya akan mengedifikasi juga untuk tim Pak Sarno yang akan hadir malam ini. Ada Pak Anjar ya, yang nama panggilannya Pak Anjar, tapi nama panjang adalah Pak Saharudin ya, dengan posisi Platinum Agency, bergabung di Januari 2014 juga dari Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah mantan pengusaha yang bangkrut dan punya hutang 300 juta, dan saat ini sudah terlunaskan dengan bisnis 3i Networks. Luar biasa ya teman-teman. Nextnya lagi juga tidak kalah penting ya, kalau dari seorang mantan satpam dan juga seorang
mantan pengusaha saat ini kita lihat mantan pedagang gorengan ya dengan latar belakangnya, dan beliau adalah Pak Abdul Rauf Amirullah ya dengan posisi Platinum Agency dan bergabung di Februari 2014 dari Kota Bekasi. Nah, teman-teman, mereka adalah mantan ya, mantan-mantan yang saat ini punya posisi bergengsi dan punya passive income yang luar biasa ya. Dan bagaimana dengan teman-teman semua ya, saat ini apapun latar belakang Anda juga berhak untuk sukses. Dan mari kita simak bersama 6 langkah membangun networking yang kuat dan kokoh di zaman pandemi ini, di era new normal life ini. Dengan 3i Networks tentunya kita akan terus kokoh dan berjaya ke depannya. Kita sambut kali ini untuk Crown Agency kita, mantan security. Ada. Halo. Semangat pagi Pak Sarno, apa kabar? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya, mitra 3i dimanapun Anda berada, calon nasabah maupun yang sudah bergabung di 3i Network. Mudah-mudahan malam hari ini kita terus semangat, berjuang habis-habisan sehingga target kita atau impian kita untuk jadi Crown semoga bisa terwujud. Amin. Pada malam hari ini saya kumpulkan tim saya dari tim besar saya, tim besar ya Pak Anjar Jaharudin. Nih kebetulan ada di sebelah saya, di sebelah kanan saya. Nah tim yang kedua saya, omset kedua dari jaringan saya, ini Bapak Abdul Rauf Amirullah, yang mantan pedagang gorengan bangkrut dan jual pakaian bangkrut juga. Ya kan? Ini Pak Anjar. Ini mantan pengusaha bangkrut punya hutang 300 juta, sekarang sudah selesai dan sekarang membangun rumah di Medan sudah mau kelar. Dan mudah-mudahan ini Anda akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Anjar, Pak Abdul Rauf. Nah, tim saya yang ketiga, kebetulan orang yang saya cintain sendiri yaitu istri saya tercinta. Nah, grup ketiga saya. Grup keempat saya kebetulan ada di Pangkal Pinang, ya. Hari ini saya hadirkan ada 9 grup saya, karena target saya bukan hanya Crown, tetapi target saya triple Crown. Dan saya akan berjuang habis-habisan dari semua orang yang saya referensikan, Pak Anjar, Pak Abdul Rauf, istri saya, dan tim saya, ada 9 grup target saya, harus 9-9-nya menjadi Crown Agensi Indonesia melalui bisnis 3i ini. Ya. Nah, untuk malam hari ini akan saya kenalkan kepada nasabah saya yang perjuangannya luar biasa. Ya. Nah, inilah Pak Anjar Jaharudin. Ya, silakan Pak Anjar. Halo, selamat malam. Saya Anjar Jaharudin. Langsung Pak ya? Iya, langsung. Oke. Baik teman-teman semua, ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarno atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah mungkin saya akan perkenalkan aja ya, nama saya Jaharudin, panggilan Anjar. Saya join di bisnis ini bareng dengan Pak Sarno. Jadi yang mengajak saya langsung adalah Pak Sarno. Walaupun dulu saya adalah seorang mantan pengusaha bangkrut, ketika ditawarkan program 3i Network ini, jujur saya dalam kondisi terpuruk ya. Tapi kenapa saya saat itu mau bergabung teman-teman ya di bisnis ini, saya punya alasan kuat sebenarnya, karena saya sebenarnya sebelumnya sudah pernah bermain di bisnis network juga sebelumnya. Nah jadi alasan kuat saya bergabung di bisnis ini ada 4 pilar sebenarnya teman-teman, karena waktu itu di awal dulu 2014 kita belum punya bukti sebenarnya orang-orang sukses. Nah karena yang mengajak saya pun saat itu Pak Sarno juga belum ada bonusnya saat itu, bahkan belum join juga teman-teman. Nah, jadi alasan saya yang pertama adalah bicara perusahaan teman-teman. Jadi bisnis ini saya katakan yang pertama perusahaannya kuat teman-teman. Jadi perusahaan yang sudah dari tahun 75 berdiri ya, kemudian pemiliknya Salim Group ya, kemudian ini legal teman-teman. Yang kedua adalah legalnya. Jadi selain bicara perusahaan yang sudah cukup besar, nah yang kedua adalah bicara legalitasnya, ini aman. Nah, jadi ketika kita membangun bisnis ini, kita mengajak orang pun, kita nggak khawatir teman-teman. Nah, jadi
legalitasnya jelas, yaitu OJK dan AJI. Nah, yang ketiga adalah saya berbicara produk. Saya pikir ini bisnis keren banget gitu loh. Kenapa? Karena produknya adalah hanya menabung proteksi dan investasi gitu loh. Yang namanya unit link. Artinya uang yang kita keluarkan itu bukan beli produk gitu loh. Nah, ini hanya nabung untuk masa depan aja sebenarnya. Nah, kemudian sistemnya. Nah, teman-teman, inilah alasannya. Sistemnya ini luar biasa. Artinya transparan. Nah, ketika saya di awal pelajari konsep bisnisnya ya, VO-nya ketahuan jelas sekali 32%. Itu untuk bonus jaringan. Belum lagi kita berbicara bonus sponsor dan lain-lainnya. Nah, saya pikir ini transparan. Nggak mungkin perusahaan bisa bangkrut. Karena selama ini banyak di bisnis networking gitu ya, ketika kita berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sistem berubah. Nah, saya pikir ini sudah jelas. Berapapun omset kita gitu ya, baik itu besar ataupun kecil, tidak mungkin perusahaan artinya mau merubah sistem. Tidak mungkin perusahaan bisa bangkrut. Nah, jadi itulah tadi alasannya teman-teman ya. Jadi ada empat pilar sebenarnya ya, bicara perusahaan, kemudian legalitas, kemudian produk, kemudian sistemnya. Nah, inilah pegangan saya di awal saat itu, kenapa saya join dengan Pak Sarno di awal itu teman-teman. Nah, namun demikian saat itu ya memang kita banyak sekali rintangan-rintangan kita hadapi. Tapi saya paham karena sebuah bisnis networking itu kalau 5 tahun pertama itu pasti masih membangun fondasi, bahasanya masih membabat alas teman-teman ya. Nah, tapi saya yakin ini adalah perusahaan profesional, artinya ini perusahaan yang berpengalaman di bidang asuransi dan keuangan. Nah, saya yakin aja teman-teman, walaupun dulu di awal itu sempat kita belum online ya teman-teman ya, masih offline, itu jujur itu ada kesulitan saat itu. Kenapa ya? Karena saat itu kita baru closing 1 orang aja gitu ya, harus nyerahin aplikasi ke kantor. Nah, awalnya sempat juga agak sedikit agak down juga gitu ya. Wah, capek banget ini bisnis gitu kan di awalnya juga. Karena ada closing 1-2 kita harus antarkan ke kantor aplikasinya. Tapi saya yakin pasti nanti suatu saat gitu ya, perusahaan ini akan terus berpikir gitu loh. Pasti akan diupdate lagi. Nah, alhamdulillah benar teman-teman. Akhirnya kita masuk saat itu ada namanya Mobis sudah online. Nah, disitulah saatnya saya mulai fight teman-teman. Artinya, wah ini sudah sempurna nih perusahaan. Nah, sehingga yang awalnya saya cuma ajak 7 orang teman-teman ya, itu awalnya 7 orang, dan total sponsor saya sebenarnya selama 6 tahun setengah itu hanya 18 orang teman-teman, hanya 18 orang. Nah, kenapa? Saya sadar inilah bisnis networking, dibutuhkan namanya pembinaan. Nah, saya selalu punya prinsip BBA, bina, bantu, ajarkan. Nah, dari 18 orang yang saya rekrut, sponsor saya bina, saya bantu, saya ajarkan. Hari ini jaringan saya totalnya ada 163.000 nasabah teman-teman. Dengan total omset di grup saya itu 16 miliar per bulannya saat ini. Meskipun dalam kondisi COVID ya, kondisi pandemik, hari ini saya masih omset bulan Juni itu omsetnya 16 miliar. Nah, inilah saya bilang ini perusahaan pasti kuat, pasti bertahan terus teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman-temannya saya memastikan saja. Nah, kalau saya melihat ini dari segi bisnis sebenarnya. Walaupun 3i itu adalah paket, insurance, investment, income. Nah, bagi saya yang paling menarik adalah income-nya. Walaupun saya tidak mengabaikan yang namanya insurance dan investment-nya. Tapi ini income-nya yang luar biasa, teman-teman. Nah, perusahaan jelas, teman-teman ya. Bicara sebuah bisnis, bicara perusahaannya sangat jelas. Kemudian bicara modalnya kecil banget. Karena cuma 50.000 pendaftarannya. Adapun pilihan preminya 3,5, 700, apa 1 juta. Itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Nah, caranya mudah. Yaitu caranya mudah apa? Hanya cerita, teman-teman. Cerita, kemudian duplikasikan. Nah, kemudian resikonya hampir tidak ada. Saya bilang di sini. Kenapa? Resikonya hampir tidak ada. Karena pendaftaran hanya 50.000. Atau juga uang kita nanti juga 5 tahun akan datang juga masih ada kembalinya, teman-teman. Nah, kemudian hasilnya dahsyat. Maka saya simpulkan, perusahaan kita aman di sini, modalnya sangat kecil, resikonya juga kecil, tapi hasilnya, nah ini yang luar biasa. Jadi teman-teman, dimanapun berada hari ini, yang belum join, yang belum bergabung, saya harapkan, saya ajak teman-teman, yuk join di bisnis ini. Yang sudah bergabung di bisnis ini, ayo kita totalitas teman-teman, jangan setengah-setengah. Apalagi kondisi pandemik hari ini ya, begitu banyak orang-orang di luaran sana, yang sedang mohon maaf ya, yang di PHK gitu ya, jutaan orang di luar sana di PHK. Nah, ini butuh informasi dari kita teman-teman.
Ya, saya hari ini melakukan dengan cara offline dan online. Saya sudah mulai teman-teman dengan tim saya. Saya sudah buat training dan saya sudah mau buat BOP juga, tapi dengan standar protokol kesehatan teman-teman. Nah, ini saya sudah jalankan. Termasuk juga saya sudah mainkan juga online teman-teman. Nah, jadi dimanapun berada, teman-teman, yuk kita jalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya berterima kasih banyak dengan orang yang mengajak saya. Dia sudah saya anggap orang tua saya, guru saya, sahabat saya yang tak pernah lelah memberikan nasihat-nasihat kepada saya teman-teman. Singkat cerita teman-teman, dulu saya seorang pengusaha bangkrut, punya utang 300 juta. Alhamdulillah melalui bisnis Car3i Network, hari ini utang itu sudah lunas dan anak saya sudah selesai kuliah, kemudian saya sudah bangun rumah, ada beberapa kendaraan juga, dan yang pastinya hari ini ada passive income lebih kurang sekitar 40 juta per bulan. Itu aja teman-teman dari saya, testimoni ataupun sedikit menguatkan buat teman-teman ataupun strateginya di bisnis ini. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan detailnya oleh leader saya atau orang yang mengajak saya, orang yang berjasa di bisnis ini adalah Pak Sarno. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokron. Baik, luar biasa kan? Ya, itu semangatnya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya hanya kurang satu jaringan lagi, Crown Agency. Ya, Crown Agency. Nah, ini jaringan pertama saya. Ini jaringan kedua saya adalah Pak Abdul Rauf Amirullah yang pada saat kenal dengan saya, beliau adalah waktu itu mantan tukang gorengan dan mencoba berubah profesi dagang pakaian. Ternyata dagang pakaian juga bangkrut juga, utang banyak, sehingga menjalankan bisnis 3i ini alhamdulillah dengan komitmennya, dengan kerja kerasnya beliau, sehingga saat ini beliau menjadi seorang platinum agency. Kita belajar sedikit dengan Bapak Rauf Amirullah. Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia pun yang ada di luar negeri. Jumpa kembali dengan saya, sang mantan pedagang gorengan. Alhamdulillah saya mengenal bisnis ini dari orang yang luar biasa. Beliau adalah, menurut saya, beliau adalah malaikat penyelamat hidup saya. Bagaimana tidak, jikalau saya tidak bertemu dengan beliau, saya tidak tahu, mungkin sampai hari ini saya masih berada di pinggir jalan, ya. Karena waktu itu saya menjadi pedagang, ya seperti yang beliau katakan tadi, 2 dagangan yang saya geluti dan yang saya paling lama di dagangan gorengan, ya. Nah, makanya profil saya pedagang gorengan karena memang itu betul. Saya jalanin bisnis ini tidak semudah yang dibayangkan, ya. Sama dengan Pak Anjar tadi, karena saya dengan beliau itu sparring partner. Ya, kita kalau ketemu sparring partner, kalau dia kenceng, kita pasti ikut kenceng. Nah, alhamdulillah hari ini saya menjalankan bisnis ini sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Saya memberikan edifikasi kepada mitra saya bahwa 3i Network itu hanya satu yang kita fokusin. Investasinya tidak perlu dipikirkan karena perusahaan sudah mengelola dana kita dengan baik dan benar. Kemudian insurannya nggak usah dipikirkan, mati pasti dibayar, betul tidak? Nah, yang perlu dipikirkan bagaimana kita menciptakan penghasilan baik buat diri kita maupun buat orang yang kita sayangi. Ya, 6 tahun saya menjalankan bisnis ini sampai hari ini, alhamdulillah. Kendala pasti banyak, di awal-awal pastilah mengalami kesulitan yang luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Anjar tadi, itu benar. Kita dulu seperti kurir, seperti sales, membawa aplikasi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, bagi teman-teman yang ada sekarang, itu kesulitan-kesulitan seperti itu sudah tidak menjadi halangan buat Anda. Jadi tidak ada lagi cara yang Anda lakukan selain fokus, komitmen, dan jangan pernah menyerah. Karena di bisnis 3i Network, kalau Anda ingin sukses, hanya 3 aja caranya. Komitmen, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berhenti. Udah itu aja. Lakukan terus-menerus, Anda akan menemukan apa yang Anda akan impikan. Kalau Anda puas dengan posisi platinum, ya sudah, begitu Anda posisi platinum, kunci rumah Anda, HP-nya dimatiin, jangan nerima telepon, Anda mentok di platinum. Tapi saya tidak akan melakukan itu karena saya ingin menjadi Crown Agency. Punya target 2021,
saya harus menjadi crown agency. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan karena materi yang terdahsyat tentu saja ada di crown agency. Kenapa saya berbicara tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lebar? Karena bisnis ini sudah sangat jelas. Bisnis ini aman, bisnis ini enak, bisnis ini mudah. Konsep 3i Network yang kita pikirkan cuma satu. Sekali lagi saya tekankan, konsep 3i Network yang kita pikirkan satu tok. Investasinya nggak perlu dipikirin. Dana kita aman di perusahaan, dikelola dengan baik. Insurannya jangan dipikirin, karena nanti meninggal baru dirasakan. Nah, yang perlu Anda fokuskan adalah income-nya. Bagaimana Anda menciptakan penghasilan buat diri Anda sendiri dan juga buat orang yang Anda tinggalkan. Nah, selama saya menjadi platinum, alhamdulillah kemanapun saya pergi, istri saya selalu mengikuti saya. Takut kepleset mungkin, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Kesimpulannya, jangan pernah ragu lagi dengan bisnis ini. Jangan pernah Anda meragukan lagi bisnis ini, karena bisnis ini sudah sangat benar. Terbukti kita sudah melewati berbagai macam ujian, dan terbesar saat ini adalah COVID-19. Kita tetap mendapatkan income yang besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Ya, luar biasa kan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Ya, luar biasa kan? Nih, namanya Pak Abdul Rauf Amirullah. Grup kedua saya. Grup ketiga saya adalah istri saya. Pada malam hari ini, kata istri saya, diwakilkan saja sama suami tercinta, ya kan? Grup keempat saya ada Bapak Madali. Grup kelima saya ada Pak Edi Herianto. Ada grup keenam saya ada di Pangkal Pinang yang saat ini dikomandai oleh Bapak Sugianto, Pak Posem, mungkin pada malam hari ini nonton, atau Pak Rono Panjaitan. Terus grup ke-7 saya ada Bapak Thomas Saputra. Grup ke-8 ada Pak Edi Herianto, dan ada grup 9 saya, yaitu ada di Cilacap. Malam hari ini kita sama-sama berkumpul, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya malam hari ini kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Terus kalian, malam hari ini saya akan membawakan materi 6 langkah bagaimana kita membangun bisnis yang kuat, ya, dan bertahan. Ya, Bapak Ibu harus disiapkan, karena saya tidak pakai slide. Disiapkan yaitu pensil dan buku. Ya, kalau slide kadang-kadang lupa, tapi kalau sudah ditulis itu nggak akan lupa. Nanti dikantongin, bener nggak nih apa yang sudah saya sampaikan ini? Kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan, ya. Langkah pertama yaitu 6 langkah. Langkah pertama adalah impian. Bapak Ibu harus membangun impian, ya. Tapi membangun impian kita harus tahu dulu perusahaan atau pekerjaan kita yang bisa meraih impian yang sudah kita putuskan. Yang pertama yang sudah disampaikan Pak Anjar adalah perusahaan dulu. Lihat perusahaannya kuat atau tidak. Setelah perusahaannya kuat atau tidak, baru legalitasnya jelas atau tidak. Yang kedua, produk yang kita pasarkan diterima oleh masyarakat atau tidak. Dan yang keempat, berarti marketing plan-nya menguntungkan atau tidak. Kalau empat-empatnya ini kita pelajarin dan bisa menguntungkan buat kita, barulah kita membuat impian. Pada saat saya dikenalkan bisnis ini oleh orang yang luar biasa, mungkin pada malam hari ini juga nonton, saya ucapkan terima kasih kepada upline saya yang luar biasa, Master Aprial, yang pada saat itu mengenalkan saya di emperan toko, hanya membawa brosur. Ya, pada saat itu hanya membawa brosur marketing plan, nabung 350, ngajak 3 orang nabung, bulan ke-8 akan jadi crown dan punya penghasilan di atas 200 juta. Wow, luar biasa bisnisnya. Nah, setelah saya pelajarin, baru saya punya impian. Ya, impian saya pada saat itu, yang pertama saya tidak bermimpi besar-besar, saya bermimpi hanya pengen punya penghasilan 10 juta saja. Kenapa 10 juta?
Yang pertama, saya bisa kredit mobil. Yang kedua, paling tidak saya setiap nerima gaji, saya bisa ajak istri saya tercinta, anak saya ke mall. Seperti itu waktu itu. Karena saya iri kepada tetangga saya, setiap gajian langsung ke mall. Nah, saya sendiri pengangguran pada saat itu. Dan alhamdulillah impian saya buat. Saya pengen 10 juta di tahun pertama. Ternyata Bapak Ibu sekalian, impian yang sudah saya tetapkan 10 juta itu betul-betul terwujud. Berarti impian saya tercapainya di Januari 2015, saya posisi front agensi dengan income 11 juta. Setelah itu impian saya naikkan lagi. Kalau saya 11 juta bisa, berarti impian saya paling tidak saya 2 tahun di SAR, saya punya penghasilan di atas 50 juta. Sehingga saya bisa membeli rumah, memperbaiki rumah, bisa membeli tanah yang nanti akan saya siapkan untuk kontrakan. Dan alhamdulillah impian saya terwujud di tahun kedua. Ya, tepatnya di Januari 2015 saya sudah masuk di posisi platinum. Desembernya saya sudah masuk di posisi platinum dan Januarinya income saya sudah tembus di angka 50 juta. Impian saya naikkan lagi Bapak sekalian. Ya. Saya pengen punya kontrakan minimnya 10 atau 20 pintu dan alhamdulillah impian saya ini terwujud setelah saya meraih posisi titanium agensi. Luar biasa. Itu yang pertama, impian. Setelah Anda punya impian, kenapa harus impian dulu? Karena kalau kita punya impian, berarti akan menggerakkan jiwa kita, menggerakkan hati kita untuk kita terus action. Ya, kalau kita punya impian tetapi nggak mau bergerak, sama saja mimpi di siang bolong. Seperti mohon maaf, seperti orang yang ada di pinggir jalan yang nyengar-nyengir. Itu seperti itu. Kalau kita punya impian, kita harus bekerja keras ya untuk meraih impian itu tadi. Yang kedua, tulis ya, yang pertama tadi impian, yang kedua adalah duplikasi yang benar. Ya, kebetulan saya hari ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Duplikasi 3 berarti 8 bulan ke depan kita sudah posisi crown, punya penghasilan 200 juta. Sudah ada bukti apa belum? Sudah ada bukti. Orang 01-nya hanya 8 bulan sudah meraih posisi crown agensi. Nah, itu sempurna. Duplikasi 3, 9, 27, 81, 27, 81, 81, 243 dan seterusnya. 8 bulan kemudian kita akan menjadi crown agensi dengan income 200 juta. Gagal 10% masih menjadi crown. Gagalnya 90% masih jadi gold, punya income di atas 25 juta 8 bulan ke depan itu ya. Tuh. Mulai buat duplikasi. Nah, setelah kita sudah melakukan duplikasi yang benar, karena duplikasi yang benar itu di SAR itu hanya mengembangkan 3 jaringan. Kalau kita sudah ketemu 3 jaringan, kerja kita di minggu pertama di jaringan A. Bagaimana dia juga harus melakukan duplikasi. Minggu kedua kita akan kerja di jaringan B. Bagaimana dia juga harus melakukan duplikasi. Dan minggu ketiga kita kerjanya di jaringan C. Dan minggu keempatnya kita bekerja untuk mencari orang baru lagi, akan ditaruh di mana dari 3 jaringan itu yang lemah. Ya, yang pertama tadi impian, yang kedua adalah duplikasi. Yang ketiga adalah belajar. Ini penting, ya. Kenapa? Karena saya sendiri pada saat saya kenal dengan SAR saya adalah orang yang gaptek. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya dengan SAR, saya bisa belajar internet, saya bisa belajar FB, saya bisa belajar Zoom, dan alhamdulillah dengan modal 50.000 saya bisa menguasai itu. Yang tadinya saya nggak bisa posting online, dengan adanya saya mau belajar, ya belajar kepada siapa?
belajar kepada upline, belajar juga kepada downline. Ya, jangan egois, belajar juga kepada upline, belajar juga kepada downline kita. Nah itu, alhamdulillah, belajar juga harus perlu biaya. Ya, harus kita berani mengeluarkan biaya. Nggak ada makan siang yang gratis. Anda harus keluarkan biaya. Kalau upline Anda ngadain training, ya Anda harus datang. Kalau dulu kebetulan nggak ada training, pada saat saya bergabung, ya saya harus belajar dari Bekasi pada saat itu ke kantor yang ada di Gelong. Setiap hari Sabtu saya datang dengan tim saya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau kita belajar, semakin lama kita semakin pandai dan jaringan kita semakin lama semakin pandai. Nah, seperti itu ya, yang kita belajar. Yang keempat adalah pengguna, pemilik. Ada harus jadi pemilik yang luar biasa, pemilik yang amanah, yang jujur, menjadi pelaku yang jujur, yang amanah, dan terus berjuang habis-habisan agar tadi yang pertama tadi impian bisa terwujud. Tanpa kejujuran, tanpa kerja keras, Anda akan tidak mendapatkan target yang Anda targetkan. Ya, tadi harus menjadi pelaku yang jujur, yang amanah, yang konsisten, jangan gampang menyerah. Karena nggak ada suatu bisnis yang mudah. Semua ada kesulitan. Kalau kita terus menerima kesulitan-kesulitan itu, dan saya yakin nanti kemudahan akan kita dapatkan ya. Nah, kalau kita sudah belajar, jangan hanya terus belajar, tetapi harus mengajarin atau gila. Anda kalau mau sukses harus jadi gila. Kalau kata Pak Thomas, gila. Apa gila? Gila itu adalah Pak Thomas? Gali ilmu langsung. Nah, tuh Pak Thomas di belakang. Gali ilmu langsung action. Baru nanti Anda akan mendapatkan gelar LO. Luar biasa Anda. Betul? Kan? Loh, pada ketawa kan? Gila, gali ilmu langsung action. LO. Luar biasa ya. Terus yang kelima apa? Yang kelima adalah edifikasi. Bapak Ibu, edifikasi ini adalah ke upline-nya. Upline yang mau turun ke bawah. Contohnya nih, mohon maaf ya, saya mengedifikasi Pak Abrial. Inilah orang yang mengajak sekarang jadi kron. Nah, pada saat itu Pak Abrial saya panggil datang. Jangan edifikasi, tapi pada saat Anda undang, nggak ada yang datang. Berarti edifikasinya kurang jalan. Edifikasi itu orang yang bisa diundang, dikenalkan. Karena biasanya kalau kita masih baru merintis, biasanya orang kan nanya, kamu sudah berapa bulan, sudah punya hasil atau belum? Nah, mungkin kita masih belum punya hasil, makanya edifikasi upline yang sudah punya hasil. Kalau perlu minta bantuan. Nah, cara mengedifikasi juga harus yang benar. Jangan kadang-kadang ada juga cara mengedifikasinya. Contohnya saya ini diajak downline saya untuk presentasi. Begitu sudah nyampe ke rumahnya si calon, cara edifikasinya begini. Pak Sarno, kenalkan, ini teman saya pengusaha, ini orang sukses. Itu salah. Kalau edifikasi itu salah seperti itu. Yang diedifikasi adalah orang yang mau menjelaskan tentang 3i ini. Edifikasinya contohnya, ini saya kenalkan Pak, ini namanya Pak Sarno, orangnya hitam, mantan satpam, tapi sudah punya hasil yang luar biasa. Dengerin dulu ya Pak sebentar, biar Pak Sarno menjelaskan, biar Bapak nanti semakin kaya. Nah, caranya seperti itu, cara edifikasinya ya. Oke. Kelima kan? Yang keenam apa? Yang keenam adalah buat teamwork. Teamwork yang kuat. Nah, seperti malam hari ini tim saya kumpulkan. Ya. Artinya kalau kita punya tim solid, tidak berantem sama upline, kadang-kadang kan ada tim yang belum pinter berantem mulu sama upline, ya kan? Nyalain mau upline. Ingat, upline itu hanya satu.
nggak ada lagi. Kalau Anda mau pengen upline baru lagi, pindah jaringan baru ganti upline. Tapi kalau downline banyak, upline kehilangan downline itu upline nyari lagi. Makanya pesan saya jangan sampai kehilangan upline. Karena upline penting. Ya, upline itu hanya satu. Makanya baik-baiklah oleh yang saat ini berantem mulai itu ya, salaman yang bagus. Ya, gitu. Upline, nama upline ini penting ya. Itu teamwork yang bagaimana caranya membuat teamwork yang baik, mulai dari Anda sudah punya jaringan di bawahnya, mungkin hanya 3 atau 4, mulai buat tim karena sama-sama ayo kita buat tim agar kenapa, target kita untuk jadi tim agensi, target kita untuk jadi leader agensi, target kita untuk jadi bronze, silver, gold, ini cepat terwujud. Tim yang solid ya, saling jangan upline juga jangan mentang-mentang upline maunya menang terus, tidak ya. Kalau memang upline-nya salah ya salah gitu kan, kalau downline-nya benar ya benar gitu kan. Makanya ini mohon maaf nih kalau malam hari ini ada juga berantem mulu sama upline-nya, mulai nih tobat ya kan. Tobat ya kan. Oh, upline seneng kalau diberantemin downline, upline akan seneng kalau diberantemin sama downline. Kenapa? Kalau downline-nya kerja keras terus berantem sama upline, udahlah kebetulan enak. Kalau ada 3 jaringan berantemin sama upline tapi jaringan itu bekerja keras, yang enak upline. Yang dengerin ya, yang enak upline, biarin biar gue denger. Yang enak upline, ingat nih yang enak upline. Makanya repotin tuh upline gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan malam hari ini ada 6 langkah itu kalau kita terus konsisten dan melakukan dengan baik, dengan benar-benar baik, benar gitu kan. Cara melakukannya yang tadi amanah, jujur, konsisten, komitmen, dan saya yakin semuanya akan bisa terwujud impian yang Bapak Ibu targetkan. Kenapa? Kalau kita mau membangun bisnis yang kuat, yang pertama perusahaannya sudah kuat, yang kedua legalitasnya sudah jelas, ya kan, produknya gampang kita pasarkan. Ya, yang ketiga, kalau seandainya ada apa-apa, mohon maaf nih, kalau bensin naik, produk yang kita jual tidak naik, jangka panjang, tidak bisa dimainkan, ya, tidak bisa di undercutting produknya. Ini yang luar biasa, ya. Ini semuanya ada di 3i Network, ya, ada di CAR. Kemarin kita dengar hari Jumat, ya kan, Zoom dengan Bapak Freddy Lamprin. Kalau perusahaan untung, nasabahnya untung, apalagi pengembangnya harus untung, biar nanti Anda akan mendapatkan apa yang Anda impikan itu betul-betul bisa Anda raih. Seperti pada malam hari ini, Pak Anjar, Pak Abdul Rauf, Pak Thomas nih udah OTW ke Bron Agensi, Pak Edi OTW ke Silver, Pak Anjar OTW ke Titanium, Pak Rauf ke OTW ke Titanium, dan mudah-mudahan Pak Anjar hanya 1 jaringan, kalau Pak Rauf juga kurang 1 jaringan lagi. Mudah-mudahan targetnya di tahun 2021 Pak Anjar ya. Siap. Pak Rauf 2021 harus kron. Pak Thomas, Pak Edi di 2021 paling tidak posisinya sudah harus platinum, platinum coba. Pak Adi platinum, Pak Thomas ya, dan istri saya ya kan. Kalau Pak Edi, Pak Thomas sudah platinum, ya istri saya kron. Asik loh, anak saya gitu kan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat padat, ya kan. Kalau ada pertanyaan dari nasabah 3i dimanapun Anda berada, saya persiapkan. 6 langkah tadi sudah dicatat, itu lakukan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa tercapai apa yang Bapak Ibu impikan pada malam hari ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sarno dan juga timnya, ada Pak Rauf dan juga Pak Anjar. Luar biasa ya, 6 langkah ya. Jadi ini kita sudah belajar bersama, ternyata simpel sekali
untuk menjadi seorang crown agency dan membangun bisnis yang kokoh ya, bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan ini. Yang dipertaruhkan itu yang pertama adalah impian dan duplikasi, belajar, dan seterusnya. Teman-teman yang sudah mencatat ya, silakan untuk memberikan pertanyaan. Saya akan membuka untuk sesi yang pertama ini, ya nggak banyak-banyak ya, tentunya teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan seputar materi yang disampaikan saja. Jangan bertanya di luar sana, ya, di luar dari apa yang sudah disampaikan, karena maaf saja akan kami sortir dan tidak dibacakan. Ya, silakan menulis nama dan kota di mana dari mana sedang domisili dan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bisa ditujukan kepada Pak Sarno, Pak Rauf, ataupun Pak Anjar. Silakan. Betul. Ya, silakan yang mau bertanya langsung saja mau memberikan pertanyaannya dalam bentuk tulisan ya di chat room. Ya, baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Siti Hasanah dari Bandung. Ya, ditujukan ya untuk Pak Sarno, bagaimana supaya tim tetap semangat dan kompak, Pak Sarno? Ya, baik. Bagaimana tim tetap semangat dan kompak? Yang pertama, jaga hubungannya ya, hubungannya harus dijaga, hindarin konflik, hindari konflik. Agar kenapa? Agar timnya itu betul-betul kompak ya. Setelah timnya kompak, targetnya sebagai upline juga harus memperjuangkan downline di bawah kita agar apa yang dia targetkan itu benar-benar terwujud. Kalau itu targetnya sudah terwujud, keharmonisan timnya terjaga dengan baik, itu mudah-mudahan timnya akan tetap solid. Ini yang paling penting, hindarin konflik ya, hindarin konflik. Terus yang amanah, jadilah nasabah yang amanah-amanah. Gimana? Artinya benar-benar bisa dipercaya oleh nasabah di bawahnya. Kadang-kadang nitip dan sebagainya, akhirnya nggak dibayarkan. Nah, ini akan membuat timnya carut-marut ya. Mungkin itu, Bu Esther. Ya, baik Mas Sarno, jawabannya sangat luar biasa ya. Tetap jaga ya, jaga komunikasi, kekompakan tim, dan juga hindari konflik. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Pak Sarno. Saya mau bertanya ya dari Ahmad Susilo. Gimana caranya membangun duplikasi dengan baik? Ya, baik. Yang pertama, mulai hari ini, mungkin yang sudah posisi kayak saya, crown, titanium, platinum, gold, silver, bronze, leader, TA, agensi, mulai hari ini harus kita sama-sama kita action. Targetkan paling tidak, syukur-syukur kita bisa mendapatkan 5 orang. Nah, kalau malam hari ini kita targetkan untuk bisa mendapatkan 5 orang, baru mulai melakukan tadi strategi duplikasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, di bagaimana caranya untuk melakukan duplikasi, ajarkan ya. Ajarkan kepada si nasabah yang di bawah kita ini, atau kita bantu untuk bisa presentasi ke bawah, sehingga targetnya dia untuk bisa mendapatkan 3 orang atau 5 orang ini benar-benar dalam 1 bulan itu bisa diwujudkan. Yang tadi yang saya sudah sampaikan, kalau duplikasi yang sempurna tadi, minggu pertama kalau kita sudah dapat 3 orang, minggu pertama kita kerjanya di grup A. Minggu kedua kita kerjanya di grup B, dan minggu ketiga kita kerjanya di grup C. Ayo kita sama-sama, dan saya yakin tuh, kalau untuk mengajak 3 orang, dan saya yakin semuanya bisa. Kalau duplikasi 3 saja, berarti 8 bulan ke depan kita sudah crown. Artinya kalau gagalnya 90%, paling tidak 8 bulan ke depan kita sudah menjadi gold agency. Ini caranya seperti itu. Cara kerjanya harus benar-benar difokuskan. Ya, difokuskan ke A minggu ini. Ya, walaupun saat ini pandemi, bisa juga lewat job. Oh, minggu ini saya akan mendampingin nasabah saya job, atau 3 on 1 yang sudah diajarkan oleh Pak Kuancen. Kamu punya
teman di mana? Coba ayo kita video call ke teman-temanmu, calonmu. Ditargetkan sampai minggu itu ke jaringan A itu, minggu kedua ke B, dan minggu ketiga ke C. Dampingin dia sampai betul-betul bisa mendapatkan orang baru. Nah, seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Sarno, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya mungkin saya minta kesediaan Pak Anjar ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, baik Pak Anjar, pertanyaannya dari Mas Rianti Pekanbaru. Bagaimana Pak untuk meyakinkan calon mitra dengan bisnis kita ini? Karena jujur saja saya dari latar belakang hidup yang pas-pasan. Ya kadang-kadang mereka berpendapat kamu aja miskin masa ngajakin bisnis. Oke, Ibu ya. Jadi gini. Sebenarnya saya pribadi juga mengalami hal itu di awal dulu pertama-tama, karena kan saya adalah orang yang bangkrut ya, punya hutang, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha. Artinya saat itu saya dalam kondisi bukan miskin lagi, tapi di bawah garis kemiskinan, dan saya mengajak orang untuk sukses. Nah, apa yang saya lakukan? Saya selalu mengatakan berulang-ulang ya, kita bicara data. Ya, Anda tidak perlu percaya dengan saya, tapi bicara dengan data. Ya, artinya bicara apa? CAR tadi, kan datanya jelas. Profilnya jelas, legalitasnya jelas, produknya jelas, sistemnya jelas. Jadi jangan percaya sama saya, tapi percaya dengan informasi yang dari saya tadi, bisa buka di Google. Nah, jadi seperti itu untuk meyakinkan. Selalu saya katakan kepada orang-orang, meyakinkan itu butuh data, bukan yang dijual itu bukan kitanya, tapi data yang akurat. Perusahaan, legalnya, produknya, sistemnya. Nah, yang kedua, kita kasih tahu caranya. Datanya sudah jelas, sistemnya sudah jelas. Nah, bagaimana cara untuk bisa sukses tadi? Nah, itu yang kedua, caranya. Nah, saya selalu bilang, cara ini mudah, hanya cerita. Nah, yang ketiga, fakta. Hari ini faktanya sudah jelas. Artinya, dalam kurun 5 tahun yang pertama, itu sudah ada 12 crown agency. Nah, jadi faktanya sudah jelas. Jadi datanya real, ya. Bisa dicek di Google gitu ya, atau dimanapun di YouTube. Artinya yang kedua caranya kita kasih tahu, dan yang ketiga faktanya sudah banyak orang-orang sukses. Nah, jadi Bu Esther, saya selalu bicara 3 itu tadi, data, cara, dan fakta, Bu. Yes, luar biasa ya, singkat, padat, dan jelas. Yang penting kita bicara tentang cara yang mudah, faktanya, dan juga sudah ada banyak bukti ya. Jadi teman-teman, kita tidak perlu harus meyakinkan mereka ya. Kalau mereka tidak percayakan, kita nggak perlu untuk memaksakan tentunya. Tinggalkan. Ya, baik. Dan ini Bu Esther, sebentar. Ya, silakan Pak. Sedikit aja, 2 menit aja Bu Esther ya. Ya, silakan Pak. Ini Bu Esther, sukses itu ada 2 yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kesempatan dan kesiapan. Nah, hari ini kesempatannya sudah ada, yaitu kendaraan kita Car 3i Network. Artinya melalui Car 3i Network ini sudah banyak orang yang sukses. Nah, artinya itu kesempatan buat kita. Pak Sarno mantan Sarpam, ikutin CAR jadi Kron. Pak Aprial mantan kondektur, ikut bisnis Car jadi Kron. Pak Rau mantan gorengan jadi Platinum. Nah, jadi sudah ada kesempatannya. Nah, yang kedua adalah kesiapan. Nah, pertanyaannya, kita siap tidak untuk berproses untuk menuju kesuksesan tadi atau impian tadi. Nah, bagaimana caranya? Tadi Pak Sarno sudah bilang, gila. Nah, apa itu gila? Gali ilmu, langsung action. Jadi jangan terlalu banyak berkutak-atik teori-teori. Anda belajar, langsung action. Gali ilmu, langsung action. Ingat, action itu yang pertama, kemudian fokus, ikuti arahan leader. Itu yang kata Pak Sarno tadi. Itu Bu Esther, terima kasih. Dahsyat, terima kasih Pak Anjar. Dan ini masih satu lagi nih Pak Anjar. Oh, siap. Pak Anjar. Ini mumpung ada pertanyaan ya, kayaknya ini fansnya Pak Anjar nih ya. Dari Guido Yogyakarta. Pak Anjar, menurut Pak Anjar hal apa yang membuat calon mitra cepat merasa tertarik untuk bergabung saat Bapak mengajak mitra untuk bergabung saat prospek, Pak? Income. Keyword yang pas untuk bisnis ini adalah income. Jujur, itulah alasan saya. Saya hari ini kalau mengajak orang, itu bukan bicara asuransi, bukan bicara investasi, tapi bicara income. Artinya, bagaimana Anda bisa punya asuransi, bisa gratis ya teman-teman ya. Bukan asuransi gratis, tapi bisa punya asuransi gratis, bisa punya investasi jangka panjang, bisa gratis,
bahkan dapat income, dan caranya mudah. Saya selalu berpikir ini mudah, tidak ada yang sulit. Nah, itulah yang kebanyakan hari ini orang-orang lebih tertarik. Tapi kalau kita ngomongin nanti asuransinya, nunggu mati dulu, ada pusing dah gitu kan. Terus nabungnya 5 tahun, kemudian nanti ngambilnya 10-20 tahun, kelamaan. Income, caranya cuma cerita. Nah, kayak gitu Bu Esther. Baik, dahsyat. Terima kasih Pak Anjar, dan ini kembali lagi ke Pak Sarno. Siap. Ya baik Pak Sarno, tetap semangat ya, banyak nih yang juga fansnya Pak Sarno nih. Pak Sarno, ini ada pertanyaan dari Bobby dari Balikpapan atau Kalimantan Timur. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai 4 poin, harusnya 6 poin ya Pak ya, 6 cara sukses menuju membangun bisnis yang kokoh. Saya ingin tahu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pak Sarno saat ini, bagaimana Bapak membangun motivasi dan percaya diri ketika dalam menjalankan bisnis ini mengalami jatuh bangunnya. Dan saya yakin Bapak pasti pernah mengalami jatuh bangun menjalankan bisnis ini. Gimana Bapak membangun rasa percaya diri dan semakin yakin memotivasi diri dalam bisnis ini, Pak? Siap Bu Esther, ya. Begini, dulu saya adalah yang sudah lama, kurang lebih sekitar 20 tahun, dan gaji saya itu baru belum nyampe di angka 5 juta, dan ini ada bisnis yang menawarkan kepada saya dengan nabung 350 dapat proteksi, apalagi kalau kita mengajak orang nabung, ngajak 3, duplikasi 3, 8 bulan kemudian bisa punya income 200 juta. Itu yang ada dulu, ada di jiwa kita dulu. Kalau itu sudah ada bahwa kita bisa, walaupun ada kendala, walaupun ada rintangan, kadang-kadang ada penghinaan buat kita, karena tadi kita akan bisa mendapatkan yang sudah kita tulis tadi, itu akan terus kita lakukan, dan kita targetnya harus kita dapatkan. Karena bergabung dengan syair itu, kalau kata Pak Edi itu bilang, apa sih risikonya Pak Sarno kalau kita bergabung di syair ini? Risiko yang paling pahit, kalau kata Pak Edi, itu risikonya kalau tidak untung, untung banget. Loh, kok bisa begitu? Untung apabila kita nabungnya di syair. Yang pertama, uangnya juga tidak hilang. Kalau jangka panjang, pasti uangnya kembali, bahkan bisa juga bertambah. Kalau 6%, 14 dan 20, artinya ada tambahan. Tuh, yang kedua, kita akan dapat proteksi, untung kita. Terus bagaimana agar kita mendapatkan gelar banget? Kalau untung banget, baru gelar banget itu kita harus dapatkan kalau bagi siapa saja yang bergerak melakukan bisnisnya, sehingga nanti akan dapat gelar yang namanya banget bagi yang bergerak. Itu Bu Esther ya. Itu targetnya, impiannya yang harus kita pegang benar-benar, walaupun dihina, jaringan kadang-kadang nggak jalan, karena kita punya target dan punya impian, semangat jangan boleh kendor. Itu. Baik Pak Sarno. Dan pertanyaan berikutnya ini datang dari Wasito ya. Nih Wasito ingin dari Bogor ingin bertanya kepada Pak Sarno ya, bagaimana caranya apabila menghadapi downline yang karakternya keras, tidak bisa diatur, dan yang bersangkutan itu seolah-olah sok tahu gitu loh Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi mitra-mitra seperti ini? Ya, kalau gimana ya caranya ngatasin downline kita yang keras gitu kan? Ya repot juga. Kalau saya dulu, saya selalu kalau sharing itu saya bayi pentungan yang keras. Wah ini pentung ya. Pentungan selalu saya bawa ketemu downline yang keras. Wah ini pentungan ya. Mau sukses enggak gitu? Kalau sukses kok keras, sama upline kok keras gitu kan? Nah repot juga mengatasi seperti itu. Tapi gini Bu, ya kadang-kadang ada downline yang lebih pandai daripada kita. Ya kita untuk sementara mengalah dulu, tapi suatu saat nanti
Kalau downline-nya kepentok, baru itu pasti larinya ke upline-upline juga. Tapi kalau keras tapi melakukan dengan baik, bagus tambahan, ya toh? Udah keras, nggak mau melakukan, ya cepet cari penggantinya aja. Dipelihara juga susah juga. Kalau dipelihara, kan nyodok di depan, lari duluan, repot, ya toh? Itu, ya kita harus cari pengganti. Kalau kira-kira tidak bisa diperjuangkan untuk jadi sukses, ya mohon maaf nih, jangan dipaksakan, karena akan membuat kitanya justru lemah nantinya. Mungkin seperti itu, Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Sarno, dan kali ini pertanyaan akan ditujukan kepada Pak Rauf, ya, mantan pedagang gorengan, ya. Pak Rauf, selamat malam Pak Rauf. Ini ada pertanyaan dari fansnya Pak Rauf, ya, dari Pak Rohman. Bagaimana kita harus bersikap dengan mitra yang selalu minta bantuan presentasi, tapi dianya nggak pernah mau belajar? Berapa lama kita harus mendampingi mitra seperti ini? Dan apa ada batas waktunya, Pak? Oke, baik. Dalam melakukan pembinaan mitra, kita memang butuh keikhlasan, ya. Ikhlas. Artinya tetap kita memberikan target. Kalau saya pribadi melakukan pembinaan, saya menantang mereka. Saya menantang mereka dengan reward yang akan saya berikan jika memang tantangan itu terjadi. Jadi kalau mendapatkan mitra yang seperti itu memang sedikit agak membutuhkan kerja keras, sedikit agak membutuhkan energi yang lebih, tetapi kita ikhlas saja. Kenapa? Karena keikhlasan itu nanti yang akan merubah karakter mereka, ya, akan merubah sifat mereka. Karena keikhlasan itulah yang nanti justru akan membuat mereka melek mata bahwa ternyata upline saya ini bisa bekerja dengan baik, bisa mendampingi saya meskipun menurut mereka itu hal yang mustahil. Kenapa? Karena mereka memang sepertinya tidak mau belajar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya ikhlas, kita harus ikhlas. Kalaupun kita sudah memberikan target, kita sudah memberikan ilmu yang lebih, kita sudah memberikan segalanya yang dia butuhkan, tetapi dia tetap seperti itu, bagi saya no problem. Saya ikhlaskan, saya cuma doakan saja, Anda tetap jaga tabungan Anda tetap jaga premi Anda. Kalau memang Anda tidak mau melakukan perubahan, itu bukan salah kami akan membina orang yang mau bekerja sama dengan kami. Ya itu yang saya lakukan, Bu Esther. Baik Pak Rauf, dan masih ada satu lagi nih Pak Rauf, dari Kuala Lumpur, ya, dari Ibu Lucia. Selamat malam Pak Rauf, bagaimana caranya untuk menghadapi downline yang memilih untuk pasif saja atau hanya bayar premi, ya? Bagaimana tips untuk membuat mereka antusias menjalankan bisnis? Oke, baik. Sebenarnya ini sangat mudah, ini pekerjaan yang mudah. Kenapa mereka memilih hanya pasif saja, membayar premi saja? Yang pertama, kemungkinan besar mereka tidak tahu kalau di balik ini ada hal yang sangat dahsyat. Karena manusiawi saja, tidak ada orang yang tidak senang duit. Orang kaya aja masih senang duit. Ya, kita lihat perakron kita, ada yang orang kaya raya kok masih senang duit. Ya, kenapa mereka hanya ingin pasif? Yang pertama, mungkin karena mereka nggak paham. Mereka nggak paham kalau ternyata bisnis ini bisa melahirkan penghasilan yang sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kitanya tidak memperlihatkan bukti yang cepat. Jadi kita sebagai upline juga dituntut untuk memperlihatkan bukti, dituntut untuk menunjukkan hasil. Itu juga penting. Nah, yang ketiga, kita harus ceritakan ke mereka bahwa yang kita perjuangkan di 3i bukan hanya sekedar penghasilan saat kita masih kuat kerja. Lebih daripada itu, kita telah menciptakan penghasilan untuk orang-orang yang nanti akan kita tinggalkan. Coba bandingkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Mereka boleh saja menerima penghasilan besar saat ini, ketika dia sudah tidak berdaya. Apakah penghasilannya itu juga masuk ke rekening ahli warisnya? Tentu tidak. Ya, sementara apa yang kita perjuangkan di 3i itu akan berkelanjutan, baik kita dalam keadaan hidup, dalam keadaan kita sakit, maupun dalam keadaan kita sudah nggak ada. Sudah banyak bukti.
orang yang melakukan bisnis, kemudian meninggal, bisnisnya dilanjutkan oleh anaknya, sampai hari ini mereka bisa menikmati dana yang dilahirkan dari bisnis ini. Saya yakin dan percaya, karena mereka nggak paham, mereka tidak ngerti, dan mungkin penyampaian kita tidak maksimal kepada mereka. Mungkin begitu, Bu Esther? Baik, terima kasih Pak Rauf untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab dan teman-teman yang lain juga bisa belajar ya jawaban-jawaban yang sudah diberikan ketika menghadapi kondisi atau situasi yang sama sudah tahu jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Pak Sarno. Siap. Ya, siap. Ya, baik. Sepertinya ya. Ini pertanyaannya banyak sekali nih untuk Pak Sarno nih, spesial. Ya, Pak Sarno dari Henry di Medan, ya, bagaimana cara menjaga impian agar tetap kuat dan tetap fokus pada tujuan? Nah, Bapak nggak dengar kan pertanyaannya? Iya, pertanyaan gimana, Bu? Ulang lagi. Karena Pak Henry itu nasabah saya di Medan yang luar biasa. Oke, mantap. Bagaimana cara menjaga impian agar tetap kuat dan fokus pada tujuan? Bagaimana cara menjaga impian? Ingat, Bapak Ibu, untuk menjaga impian agar kita benar-benar komitmen. Ingat, impian kita itu belum terwujud, nah itu harus semangat terus. Bagaimana bisa terwujud kalau, mohon maaf nih Pak Henry, kalau nggak semangat terus. Ya Pak Henry, semangat. Ya, tadi yang pertama Bu Esther, saya punya 6 langkah. Yang pertama impian. Yang kedua adalah duplikasi. Yang ketiga belajar. Yang keempat, jadi pemilik bisnis yang harus konsisten. Yang kelima adalah edifikasi yang benar. Dan yang keenam adalah buat teamwork yang solid. Ya, akan melanjutkan tadi Pak Henry. Kalau punya impian jangan sampai lepas. Ya mohon maaf, ditulis kalau perlu di pintu kita. Nah, biar impian kita itu betul-betul terlihat terus, agar kita terus tetap bersemangat ya untuk bisa mendapatkan impian tadi yang sudah kita tulis. Jangan sampai nanti jadi impian di siang bolong ya, karena kita hanya bermimpi aja, mumpung ya, bermimpi tapi tidak action kok. Mimpi tapi action, mimpi action. Ya makanya harus tadi yang saya bilang, kata Pak Thomas, gila. Harus berani gila. Kalau nggak berani gila nggak akan jadi kron. Ya, gali ilmu langsung action. Itu Pak Henry. Wester. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarno. Dan ini datang lagi nih Pak, satu pertanyaan lagi dari Jakarta ya, dari Pak Jason. Saya ingin bertanya Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan apabila 90% dari downline kita adalah orang-orang yang kurang berkualitas, sudah dibantu dan diajarkan namun tidak mau action. Training seperti ini juga tidak hadir. Apa saran terbaik untuk mengatasi hal seperti ini Pak Sarno? Kayaknya kalau untuk 90% downline kita atau nasabah kita yang nggak aktif, kayaknya sih enggak lah Bu, ya kan? Begini caranya. Ya kalau kita sudah punya nasabah di bawah kita, banyak nasabahnya, tinggal dipilih aja dari jaringan amanah. Harus belajar, ya harus belajar, mau belajar. Ya kalau nggak mau belajar, mau bagaimana bisa? Nggak mungkin bisa. Kayak saya satpam bisa sukses, ya karena saya mau belajar, saya mau merendahkan diri, saya mau action. Ya kalau nggak seperti itu ya sulit juga. Arahkan untuk pertemuan, ini penting. Adakan untuk home sharing. Saat ini kan mungkin lagi pandemi ya, mungkin ya ajarkan untuk Zoom, lihat Zoom, nah seperti itu. Ya kalau sudah nasabah sudah disuruh belajar nggak mau, suruh action nggak mau, kalau kata Pak Rauf, tenggelamkan. Luar biasa, ditenggelamkan kata Bu Susi ya Bu. Tenggelamkan ya Pak ya. Oke, baik Pak Sarno, mungkin teman-teman yang bertanya, yang memberikan pertanyaan, maaf saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir ya, supaya nanti kita akan belajar lagi
mendengarkan closing statement ya sebelum nanti kita berakhir dari 3 leader yang hebat di malam ini. Pak Sarno, ini pertanyaan yang terakhir dari Yeni Suryani. Minta wejangannya Pak Sarno. Bagaimana menghadapi tim yang pindah ke lain hati atau pindah kapal, pindah bisnis, dan apa yang harus dilakukan leader agar tim yang sudah dibangun tidak terpengaruh bisnis lain? Mungkin begini Bu, kenapa dia harus pindah ke lain hati? Mungkin cara penanganannya, cara mengelolanya mungkin si upline-nya kurang maksimal ya, mungkin atau memang karakternya si downline tadi memang sering pindah-pindah, susah juga. Kalau jaringan saya kalau pindah-pindah saya rantai itu kakinya kalau pindah-pindah. Nggak boleh pindah-pindah ya, makanya aduh kacau. Sini baru jalan pindah lagi. Kan sekarang pindah susah Bu, harus nunggu 6 bulan. Kalau bayar satu premi harus nunggu 9 bulan, bulan ke-10 baru bisa diposting. Susah sekarang masuk CAR. Hati-hati, makanya kalau kita fokus, kalau mau pengen sukses, kalau pindah-pindah, kalau cara melakukan bisnisnya juga seperti sama saja di sana nanti botong-botong juga, ya. Terus komitmen aja. Tuh. Jangan diseselin kalau memang itu udah pindah, karena setiap hari, setiap saat kita meminta agar diketemukan orang yang bagus, jaringan yang kuat. Mungkin salah satunya orang yang pindah itu bukan orang yang bagus, ya udah dibuang aja Bu. Kata Pak Rauf, ditenggelamkan saja. Oke, baik Pak Sarno. Luar biasa ya, jawabannya simpel ya, intinya kalau mereka pindah ya udah biarkan saja itu pilihan mereka ya. Nah, baik Sobat 3i Network semua, untuk ruang tanya jawab sudah ditutup dan saatnya kita akan mengakhiri pertemuan leadership training di malam ini. Tapi sebelum untuk menutupnya, saya minta Pak Sarno bersama dengan tim Pak Rauf dan juga Pak Anjar untuk memberikan closing statement ya bagi kita semuanya. Ya, dimulai dari Pak Anjar dulu Bu, atau Pak Rauf dulu? Ya, baik, silakan Pak. Sedikit closing statement. Ya, baik teman-teman dimanapun berada ya, saya cuma bilang seperti ini teman-teman. Hari ini kita sudah berada di sebuah kendaraan yang sangat tepat, yaitu Car 3i Network. Ya, hidup adalah sebuah pilihan. Apakah kita memilih mau sukses atau kita memilih yang lain? Nah, ekstrim saya katakan teman-teman ya. Burung-burung sejenis itu akan hinggap di dahan yang sama. Nah, di 3i Network hari ini adalah sebuah dahan di mana di sana berkumpul orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang ingin sukses. Kembali 9, hidup adalah pilihan. Kalau Anda ingin memilih sukses, jalankan bisnis ini, yaitu bisnis 3i Network. Ingat, action, fokus, ikutin arahan leader. Kemudian yang terakhir, jangan pernah untuk mencoba untuk berhenti dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Itu aja, terima kasih. Salam sukses, Gokron. Oke, ini closing statement dari Pak Abdul Rauf. Oke, teman-teman semua, mitra 3i tercinta di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, tetapkan hati Anda, jangan pernah berpikir macam-macam, selalu positive thinking terhadap upline dan downline, dan jangan pernah berpindah-pindah perahu. Perahu yang Anda tumpangi sekarang adalah perahu yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang tujuannya pasti. Bukan tujuan yang tidak pasti, tujuannya pasti. Dan ingat, bahasa saya tadi, 3i Network itu ada 3 keuntungan yang perlu Anda fokuskan adalah income-nya. Insurance-nya aman pasti. Kemudian, investasinya pun aman. Insurance-nya pasti akan dibayar kalau Anda meninggal. Nggak percaya, silahkan meninggal, pasti dibayar. Nah, yang perlu Anda fokuskan, kuatkan impiannya, itu di income-nya. Bagaimana Anda menciptakan penghasilan dengan sangat cepat? Karena kalau Anda berlama-lama, banyak sekali orang yang akan menantikan kesuksesan Anda, terutama keluarga yang ada di rumah. Ya, sekali lagi saya katakan, tetap fokus, jangan berpindah-pindah, Anda sudah berada di perahu yang sangat besar, yang memiliki tujuan yang pasti. Demikian closing statement dari saya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, closing statement dari saya. Yang pertama, CAR adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Yang tadi saya sudah sampaikan, perusahaannya bagus, legalitasnya bagus, produknya bagus, marketingnya bagus. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan secara bagus, saya yakin Bapak Ibu akan bisa mewujudkan impian yang Bapak Ibu sudah tulis. Ya. Terus yang kedua, banyak kadang-kadang teman-teman kita cara melakukannya gampang menyerah. Kadang-kadang baru ditolak 1, 2 sudah menyerah. Jangan pernah itu. Terus berjuang terus, ya. Siang berjuang, malam berjuang. Kalau perlu merengek-rengek, berdoa, memohon, meminta. Dan saya yakin bahwa sekalian, memohon, meminta, Anda pasti akan diberi. Ya, itu kuncinya. Saya pun sama. Di awal dengan tim saya, Pak Anjar, Pak Rauf, dan yang lain, itu kena goncangan yang sangat luar biasa. Ya, karena kita terus beraction, berdoa, melakukan, action, berdoa, melakukan, dan alhamdulillah 6 tahun di CAR, saya dan tim saya sudah mewujudkan impian yang dulu sudah ditulis. Mohon Bapak dan Ibu kalau untuk mewujudkan impiannya juga cara melakukan yang harus konsisten, komitmen. Karena kita sudah di dalam perusahaan yang luar biasa, ya, yang risikonya tadi sudah saya bilang risiko tidak ada, kalau tidak ada untung banget, nggak ada lagi, perusahaannya kuat, produknya nggak bisa di undercutting, tinggal Bapak Ibu melakukannya secara benar, dan saya yakin kesuksesan pastinya akan jadi milik Anda. Mungkin itu, Bester. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Sarno, ya. Kita berikan aplaus, ya. Mungkin teman-teman yang ada bisa meramaikan, kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Sarno, ya. Seorang yang sangat humble dan simple, ya, tapi bisa berhasil di bisnis ini dengan prinsip-prinsip yang sudah dibagikan. Terima kasih juga untuk Pak Anjar, Pak Rauf, dan semua tim yang sudah mendukung Pak Rauf dan Pak Sarno, ya, semuanya. Salam sukses luar biasa. Maaf bila ada salah kata atau salah berucap, dan kita terus berjuang seperti yang Pak Sarno katakan, jangan pernah menyerah. Kita bila perlu berdoa, berusaha, dan berdoa merengek-rengek kepada Tuhan, terus berusaha, kita pasti bisa. Semua partisipan dan agen-agen 3i Indonesia dimanapun terus berjuang dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Go Crown!